Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ketemu kembali di pagi hari. Dan saudara, kita sudah sampai di penghujung daripada weekend kita. Kita ada di hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026. Saudara nggak terasa kan, 24 hari saudara diajak berjalan bersama dengan Tuhan memasuki 2026. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami berada pada situasi-situasi di mana kami disertai, kami dijagai, dan kami merasakan ada penyertaan Tuhan di sepanjang awal kami memasuki tahun hingga di hari ke-24 di tahun 2026. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami berada di situasi-situasi, kami juga merasakan ada himpitan yang mungkin bisa saja datang, godaan, pencobaan, ujian, tetapi kami melihat ada tetap Tuhan menyertai kami, ada jamahan, ada penyertaan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan memulai akhir minggu ini kami mau sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam perenungan firman singkat ini, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk kita renungkan itu adalah pulih meski terluka. Saudara masih saja akan melihat di dalam frame pemikiran dari Yeremia 29 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, setiap kita pasti pernah ya mengalami yang namanya fase pengalaman hidup di mana hati saudara terluka. Luka itu bisa karena kegagalan, luka itu bisa karena kehilangan, luka itu bisa karena pengkhianatan, atau luka itu bisa karena situasi-situasi hidup yang tidak adil. Nah, bangsa Israel dalam teks ini bukan hanya sekedar sedang berpindah tempat, saudara, tetapi mereka sedang terluka hebat, amat sangat. Kenapa? Karena seakan-akan mereka kehilangan identitas sebagai bangsa yang disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang nyayang mereka, Tuhan yang membuang. Lalu kehilangan harga diri, tanah air yang mereka cintai. Saudara, mereka merasa dilupakan dan mereka dibuang. Namun pesan Tuhan melalui Yeremia memberikan perspektif baru bahwa luka tidak harus menjadi akhir dari cerita. Tuhan memiliki caranya yang unik, saudara, untuk memulihkan umatnya. Bahkan mereka, meski saat pada waktu firman ini diberitakan, mungkin situasinya mereka ada di Babel, di tengah situasi tempat yang penuh trauma, karena mereka kayak diangkut dengan paksa, dipindah dengan paksa, dan kemudian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, pemulihan yang pertama itu adalah dimulai dengan berhenti meratap dan mulai untuk berbuat. Orang yang terluka itu cenderung ingin mengurung diri. Ya, kalau saudara terluka pasti saudara akan menarik diri, saudara mengambil take time, lalu saudara merasa harus dibiarkan sendirian. Dan biasanya orang ini akan terus-menerus melihat fokusnya kepada lukanya. Supaya dipahami, dimengerti, dia akan mencari orang-orang tertentu untuk mendengarkan keluh kesah, penderitaan. Nah, hal seperti ini bagi Tuhan sangat tidak produktif. Tuhan menginginkan, usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana aku membuang engkau. Berdoalah untuk kota itu. Artinya pemulihan sejati dimulai bukan saat luka itu hilang, tetapi saat kita itu terluka, saat mungkin nanah itu masih ada.
di sanalah saudara mengalihkan fokus untuk luka sendiri menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ada beberapa trik yang seringkali kalau kita lihat orang waktu disuntik karena takut, biasanya mereka akan suruh mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya nggak takut, supaya nggak sakit. Nah, itu cara yang sangat sederhana, saudara. Dan itu yang dimulai. Alihkan fokus pada luka dan biarkan saudara jadi berkat. Yang kedua, pemulihan cara pandang tentang masa depan. Luka sering membuat kita fokus dan terlalu amat fokus kepada hal-hal dan penderitaan, sehingga membuat bahkan justru pandangan kita, perspektif kita itu tidak lagi normal. Kita bisa saja membuat luka itu seakan-akan menjadi barang busuk yang sangat menyakitkan. Tapi padahal luka itu sudah mulai mengering. Itu akibat apa? Karena kita terlalu amat fokus kepada situasi-situasi yang bahkan sebetulnya tidak perlu. Nah, dari situ kemudian Tuhan menginginkan kita harus pulih. Kita harus melihatnya dari kacamata bahwa Allah itu bukan merancangkan kecelakaan, tetapi Allah itu merancangkan hal-hal yang baik dan di sana ada damai sejahtera. Jadi saudara, pulih berarti saudara harus percaya bahwa penderitaan ini bukan titik, melainkan koma dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak memakai luka Anda untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga adalah pemulihan melalui kedekatan, bukan sekedar keadaan, saudara. Banyak orang berkata dan berpikir pulih berarti masalahnya selesai. Tuhan mengizinkan kita itu terluka, Tuhan itu kemudian memulihkannya, dan menariknya adalah Tuhan mengajaknya mulai dengan berdekatan. Jadi, saudara bisa ngebayangin gak sih? Ini kan aku akan membuang engkau. Lalu kemudian di satu sisi kemudian diceritakan, kalau kamu berdoa kepadaku, berdekat kembali kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Seolah-olah Tuhan sedang menawarkan satu pilihan poin ketika Anda dilukai, Anda tidak kemudian menjauh, tetapi harusnya Anda mulai mendekat dan mulai berdamai dengan situasi-situasi itu. Dan Allah menginginkan itu. Tuhan itu mengizinkan kita terluka agar kita berhenti mencari kesenangan-kesenangan di luar Tuhan. Karena sesungguhnya Allah hanya mengizinkan kita untuk terus mencari wajah-Nya. Jangan hanya meminta untuk berhenti, lalu kemudian sekedar pulih. Tapi mintalah Tuhan memulihkan hati saudara. Kekuatan untuk pulih itu bukan berasal dari situasi yang baik, lukanya membaik, tetapi kehadiran Tuhan yang ditemukan oleh saudara dengan segenap hati. Ibaratnya saudara, seringkali ada orang berkata, kamu sudah ngampuni dia belum? Oh sudah. Tetapi apakah dengan segenap hati? Segenap hati itu berarti saudara berdekat kembali, berkawan kembali, bersahabat kembali, berteman kembali. Udah? Enggak. Tetapi Tuhan menginginkan kalau mau pulih, maka saudara harus memulihkan hati saudara. Terluka ya, tapi hati harus diobati. Sehingga percayalah, tidak ada luka yang terlalu dalam, yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Karena Ia sanggup membawa saudara pulih memasuki kotanya. Saudara yakin atau saudara nggak yakin?
gumulkan mulai dari sekarang. Weekend ini saudara datang kepada Tuhan kembali. Tuhan, aku mau berdamai dengan semuanya. Aku mau memulai dengan pemulihan diriku. Dengan cara apa? Bukalah hatimu lebar-lebar. Biarkan Tuhan terus bekerja. Selamat menggumulkan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.